Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau hidup ini tuh bergeraknya terlalu cepat, penuh kekacauan emosi, stres, dan ujung-ujungnya kita sering banget merasa kehilangan kendali atas diri sendiri? Kalau iya, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Nah, di sesi paparan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah panduan kuno yang, percaya atau nggak, masih luar biasa relevan buat kita sekarang. Anggap aja paparan ini sebagai sebuah buku manual komprehensif buat ngebangun ulang papan kendali spiritual kita. Tujuannya, ya supaya kita bisa tetap bertahan dan waras di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang gila ini. Yuk kita langsung mulai aja. Kita mulai dari namanya dulu. Kata Al-Muzammil itu secara harfiah berarti orang yang berselimut. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar anjuran buat tarik selimut dan lanjut tidur loh. Ini sebenarnya sebuah metafora yang brilian banget untuk konsep uzlah atau menyepi. Gini, terkadang untuk bisa benar-benar memegang kendali atas jiwa kita harus berani menarik diri sejenak. Kita harus berselimut dalam keheningan. Ibaratnya mencabut kabel dari kebisingan rutinitas dan logika duniawi yang bikin capek. Supaya kita bisa terhubung kembali secara murni dengan Sang Pencipta. Karena logikanya, Anda nggak mungkin bisa mengendalikan diri kalau pikiran Anda tuh terus-menerus disabotase sama urusan dunia. Oke, jadi ini dia bentuk papan kendali yang bakal kita oprek hari ini. Ada 6 modul, membangun pusat kendali, kekuatan malam, mengatur ritme, menghadapi provokasi, pemeliharaan sistem, dan terakhir, kelapangan dan konsistensi. Anggap aja ini kayak rutinitas workout spiritual langkah demi langkah, yang emang didesain khusus buat melatih otot-otot jiwa kita. Langsung aja kita masuk ke modul pertama, membangun pusat kendali. Siapa sangka ya, teks spiritual dari abad ke-7 ini ternyata ngasih kita kerangka kerja yang sangat bisa langsung dipraktekkan buat ngatur emosi di abad ke-21 yang serba instan ini. Angka 73 di sini mewakili surat ke-73 dalam Al-Quran yang isinya cuma 20 ayat. Tapi jangan salah, angka 73 ini tuh ibarat kode sandi utama buat masuk ke pusat kendali jiwa kita. Teks ini pada dasarnya adalah cetak biru buat menguasai self-control, menjinakkan hawa nafsu, dan menenangkan pikiran yang terus-menerus berpacu. Tanpa fondasi ini, jujur aja, kita selamanya cuma bakal jadi makhluk yang reaktif, yang emosinya gampang banget disetir sama keadaan di sekitar kita. Setelah fondasinya jelas, kita beralih ke modul kedua nih, kekuatan rahasia di malam yang sunyi. Malam hari itu bisa dibilang sebagai lingkungan yang mutlak esensial. Disinilah seluruh sistem pengendalian jiwa kita di-boot up atau dinyalakan ulang. Mari kita resapi sebentar terjemahan dari ayat pertama sampai keempat ini. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari untuk sholat, kecuali sedikit darinya, yaitu separuhnya, atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari separuh itu. Ini tuh panggilan langsung yang sangat membumi. Sebuah instruksi lugas buat ninggalin kenyamanan kasur kita, menembus rasa malas yang luar biasa itu, dan mengaktifkan disiplin diri di level yang paling tinggi. Menariknya, panduan ini sebenarnya ngasih kita fleksibilitas yang luar biasa sejak hari pertama. Proporsi waktunya bisa 33%, 50%, atau 66% dari sisa malam. Sistem ini nggak nuntut kesempurnaan mutlak atau nyuruh kita begadang semalaman suntuk, nggak gitu. Ia cuma minta sedikit dedikasi waktu di malam hari yang bisa disesuaikan dengan kapasitas kita. Jadi pertanyaannya, kenapa sih harus malam hari? Kenapa nggak siang aja pas kita lagi melek? Secara psikologis, ini masuk akal banget. Pertama, di malam hari, dunia itu lagi sunyi-sunyinya. Gangguan visual dan suara minim banget, jadi kita bisa fokus total. Kedua, akal kita yang siangnya capek ngitung untung rugi dunia, sekarang lagi istirahat, bikin suara hati kita lebih gampang terdengar. Ketiga, privasi total di malam hari ngebangun keikhlasan yang sejati, karena literally gak ada manusia lain yang lihat kita. Dan yang terakhir, ngelawan rasa kantuk yang berat itu adalah medan latihan paling gila buat menaklukkan ego dan hawa nafsu paling dasar kita sebagai manusia. Begitu kita berhasil nguasain malam, kita putar tombol ke modul ketiga, mengatur ritme kehidupan. Sekarang fokus kita geser nih, dari waktu ke kecepatan, atau tempo operasional harian kita. Di penghujung ayat keempat tadi, ada perintah buat baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya membaca dengan perlahan, jelas, dan santai aja, nggak usah buru-buru. Nah, ini poin krusialnya. Tartil itu bukan cuma soal teknik vokal pas baca buku suci. Ini adalah latihan mental buat nurunin kecepatan hidup Anda. Ini ngelatih kita buat berhenti tergesa-gesa pengen cepat sampai ke garis finish dan mulai benar-benar menyerap makna di setiap langkah yang kita ambil. Orang yang melatih dirinya ngebaca dengan tartil, perlahan-lahan bakal terbiasa ngatur ritme napas, pikiran, dan perasaannya supaya nggak reaktif dalam mengambil keputusan di dunia nyata. Kalau dirangkum, ada 5 latihan inti buat pusat kendali jiwa kita ini. Perhatiin deh gimana setiap tindakan fisik itu punya efek emosional yang langsung kerasa. Tahajud ngelatih disiplin diri, tartil ngelatih kesabaran dan ritme, bersabar saat dihina ngelatih ketahanan emosi, zikir jaga koneksi pikiran kita,
Dan sedekah berfungsi buat ngelepasin ego kepemilikan kita. Ini tuh benar-benar kayak ngelihat jadwal latihan di gym. Tapi bedanya, ini dirancang khusus buat ngebentuk jiwa yang kokoh. Nah, latihan di ruang tertutup tadi pastinya bakal diuji di dunia nyata, kan? Kita masuk ke modul keempat, menghadapi provokasi dengan tenang. Disinilah kita mengaktifkan perisai pertahanan saat dunia luar mulai ngelempar hal-hal negatif ke arah kita. Berdasarkan ayat ke-10, coba lihat bedanya. Pikiran yang reaktif itu bakal gampang banget meledak marah, nyimpen dendam, dan langsung ngebales serangan. Tapi, pikiran yang udah terkendali bakal bersikap sabar. Lebih hebatnya lagi, jiwa yang terlatih itu bisa mengabaikan hinaan dan bahkan berani ninggalin lingkungan yang toksik dengan cara yang elegan, tanpa drama, tanpa kekerasan. Pusat kendali jiwa ini yang nyegah kita ngalamin korsleting mental pas lagi dihina orang. Tapi, ingat, biar perisai pertahanan ini terus aktif, kita butuh modul kelima, pemeliharaan sistem. Ini adalah proses vital di background yang ngejaga mesin Anda tetap jalan mulus tanpa takut crash. Caranya, lewat zikir, sedekah, dan istighfar. Coba kita susuri timeline siklus harian ini. Kita boot up sistem di malam hari dengan tahajud. Terus, kita atur tempo di pagi hari dengan tartil. Pas masuk siang hari yang sibuk dan bikin stres, kita jaga koneksi lewat kesabaran dan zikir. Dan pas malam tiba, kita maintenance sistem kita lewat sedekah dan memohon ampunan. Mengingat Tuhan, berbagi rezeki dan merendahkan hati mengakui kesalahan, itu ngebentuk putaran harian yang ngunci rapat ego kita biar dia nggak sempat ngambil alih kemudi hidup kita. Dan akhirnya kita tiba di modul penutup kita, kelapangan dan konsistensi. Kalau di awal tadi instruksinya mungkin terkesan agak ketat ya, di ayat ke-20 ini kita dikasih sebuah realisasi akhir yang benar-benar bawa rasa damai dan kelegaan luar biasa. Saya bacain ya, karena ini menenangkan banget. Dia mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu. Ayat ini tuh benar-benar merefleksikan empati ilahi yang luar biasa besar terhadap keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Sang pencipta itu paham banget kalau rutinitas kita mungkin lagi berantakan dan energi kita terbatas, makanya dia ngasih kelapangan buat kita. Dan ini ngebawa kita ke argumen intinya, punchline dari seluruh paparan kita hari ini. Satu unit ibadah malam itu jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Yang paling penting itu konsistensinya, bukan usaha ekstrim yang ujung-ujungnya bikin kita burn out. Pusat kendali jiwa ini tuh nggak nuntut Anda buat jadi robot spiritual yang tanpa celah. Ia cuma minta Anda buat hadir secara teratur. Pilihlah langkah paling kecil yang sanggup Anda lakuin, asalkan Anda terus lakuin itu secara konsisten setiap hari. Jadi gimana cara kita nerapin semua ini? Mari kita terjemahkan kebijaksanaan kuno ini jadi rencana aksi 6 langkah yang super praktis buat kehidupan modern kita. Pertama, besok pagi, cobalah bangun sedikit lebih awal sebelum subuh, walau cuma 10 menit. Kedua, pas ngebaca teks suci, perlambat tempo Anda. Ketiga, bikin komitmen hari ini untuk nggak reaktif terhadap provokasi apapun. Keempat, perbanyak jeda untuk mengingat Sang Pencipta di sela-sela kerjaan. Kelima, sedekahkan sebagian kecil harta Anda, berapapun itu. Dan keenam, selalu tutup hari Anda dengan minta ampunan atas segala kelalaian kita. Memasuki akhir sesi kita, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan sederhana tapi provokatif ini buat Anda. Udahkah Anda melatih pusat kendali jiwa Anda hari ini? Pemahaman tentang Al-Muzammil ini bukan cuma teori manis di atas kertas loh. Ini benar-benar taktik nyata untuk memenangkan kembali diri Anda. Jangan nunggu sampai hidup Anda kerasa lepas kendali. Mulailah pelan-pelan malam ini, bersikaplah lembut sama diri Anda sendiri, dan yang paling penting, konsistenlah. Terima kasih banget udah meluangkan waktu bareng saya di paparan kali ini. Saya harap ini bisa ngasih perspektif yang seger buat Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan topik seru kita berikutnya.